Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Oppo A3s. Sebetulnya Oppo ini tidak ada kasus yang berat ya. Tidak ada kasus software, tidak ada kasus hardware yang menjangkit handphone ini. Hanya saja yang jadi masalah di sini adalah tentang fitur Family Link atau kontrol orang tua. Jadi handphone ini login dengan akun anak yang dikontrol dengan email milik orang tua. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah email utama atau email pengontrol lupa passwordnya. Ketika kita akan mematikan fitur orang tua, di sini diminta untuk konfirmasi password dari email pengontrol atau email orang tua, tetapi ternyata passwordnya lupa. Otomatis kita tidak bisa mengatur email anak yang dikontrol. Jadi kita mau mematikan fiturnya, mau menambah aplikasi yang dikontrol ataupun mengurangi aplikasi yang dikontrol, kita tidak bisa. Ketika handphone Android diaktifkan fitur Family Link-nya, maka pergerakannya terbatas, fiturnya menjadi terbatas. Hanya sesuai dengan yang diaktifkan oleh fitur orang tuanya saja. Email anak mengikuti settingan dari email orang tua. Jika kita ingin menambahkan akun baru, kemudian kita ingin melonggarkan aplikasi yang diizinkan, atau kita ingin membatasi aplikasi yang dilarang, maka semuanya akan membutuhkan konfirmasi password dari email orang tuanya. Tetapi ketika email orang tua ini lupa, maka jadi masalah ya. Kita tidak bisa melakukan pembatasan, tidak bisa melakukan pelonggaran lagi untuk si anak. Karena ketika fitur Family Link ini aktif, maka semua kontrol dipegang oleh email orang tua. Jika email orang tua lupa passwordnya, maka tidak ada cara lain selain melakukan reset data atau web data di handphone ini. Ketika kita ingin mematikan fitur orang tua menggunakan Play Store, kita diminta untuk konfirmasi password tetapi lupa passwordnya. Kemudian kita coba untuk mematikan fitur kontrol orang tua melalui aplikasi Family Link. Kita juga tidak bisa. Coba kita buka Family Link-nya, kemudian kita coba untuk hapus akun anak. Tetap saja di akhir langkah akan meminta konfirmasi password untuk email pengontrol atau email orang tua. Jadi seperti ini akibatnya jika kita meremehkan masalah akun. Sebetulnya bisa saja kita merecovery password akun orang tua tersebut. Misalnya kita loginkan melalui komputer, kemudian kita lupa password, kemudian jawab pertanyaan keamanan, dan kita isi detailnya untuk syarat merecovery password. Tetapi langkah tersebut lama dan sangat ribet. Maka di sini kita akan coba untuk mempersingkat saja langkahnya, tetapi dengan resiko handphone ini akan kita lakukan reset ulang. Kita akan lakukan wipe data. Kemudian sebelum melakukan wipe data, bagi Anda yang masih mementingkan data yang ada di internal memori handphone ini, silahkan di copy dulu ke komputer, misal kontak, foto, video, semuanya yang masih bisa kita backup, silahkan di backup dulu, dipindah di komputer. Kemudian untuk melakukan web data, kita harus masuk ke recovery mode. Loh, kenapa nggak melalui pengaturan aja, kita masuk ke bagian cadang dan reset, kemudian reset ke pengaturan pabrik. Ingat ya, di sini fitur Family Link-nya aktif dan fitur Family Link mencegah semua tindakan berbahaya, termasuk dari mereset ulang handphone ini ke pengaturan pabrik melalui menu setelan. Bahkan saking ketatnya saat fitur Family Link ini kita aktifkan, kita ingin menghapus email kemudian ingin menambah email lagi pun tidak bisa. Semuanya harus dengan persetujuan email orang tua. Jadi seperti itu fitur Family Link. Jika tidak penting banget, sebaiknya kita tidak usah aktifkan fitur Family Link ini, karena resikonya sampai ke web data atau reset handphone melalui recovery mode. Oke, langsung aja kita lakukan web data. Kita bisa matikan handphone ini dulu. Kemudian untuk Oppo masuk ke recovery mode, kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Kedua tombol kita tekan dan tahan aja sampai muncul logo Oppo. Setelah muncul logo Oppo di layarnya, lepaskan aja tombol powernya dan tetap tekan dan tahan terus tombol volume bawah sampai handphone ini
masuk ke recovery mode dari handphone Oppo. Semua handphone Oppo seperti itu cara masuk recovery modenya. Sekarang sudah ada di tampilan recovery mode, bisa kita lepaskan volume bawahnya. Kemudian kita pilih menu English. Kemudian kita bisa pilih menu web data. Dan di sini ada dua pilihan, web data, keep SMS, contact and photos, atau format data. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika data ingin aman, maka pilih yang atas. Jika ingin format data, kita pilih yang bawah aja, kita klik OK. Ini usernya minta diformat semua datanya, jadi kita pilih yang format data yang bawah. Kemudian ada keterangan atau ada tampilan wiping, please wait. Kita tunggu aja sampai proses wipingnya ini selesai. Kemudian nanti handphone akan muncul keterangan selesai untuk proses wipingnya. Setelah proses wipingnya selesai, akan muncul notifikasi atau tampilan seperti ini. Wiped successfully, formatting data partition success. Kita bisa klik OK aja, maka handphone akan otomatis restart. Kemudian handphone akan menyala kembali dengan tampilan logo Oppo di layarnya. Dan loading ini akan membutuhkan durasi waktu yang lumayan lama, bisa sampai 10 menit atau bahkan bisa lebih, tergantung dari kesehatan memori internal dari handphone Oppo yang aku pegang ini. Tinggal kita tunggu aja proses loadingnya, bisa kita letakkan dulu karena durasinya lama. Kemudian setelah selesai proses loadingnya, nanti akan kita lihat hasilnya bersama. Apabila ternyata loadingnya lama banget, melebihi estimasi dari waktu loading handphone normal, tetap tenang, tidak usah panik karena memang seperti ini ya untuk handphone A3s yang aku pegang ini. Rata-rata durasi loadingnya itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Atau bahkan jika datanya banyak bisa melebihi dari waktu tersebut. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Dan ternyata yang ditunggu-tunggu telah tiba. Proses loadingnya selesai, langsung masuk ke pilihan bahasa. Tinggal kita sesuaikan aja bahasanya, bisa langsung kita pilih aja ke bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya, kita pilih opsi kawasan atau kita pilih negara di sini ya. Kita tunggu sebentar proses loadingnya, kemudian langsung sudah terpilih Indonesia, kita klik berikutnya. Kemudian lanjutkan, kemudian di sini kita akan diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet terlebih dahulu. Kita klik lewati tidak bisa, ada keterangan untuk melindungi ponsel Anda, sambungkan dengan WiFi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi. Yang dimaksud dengan mengautentikasi adalah memverifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Kita coba untuk konekkan dulu ke jaringan WiFi biar jelas, kemudian kita klik menu selanjutnya, kemudian kita tunggu, kita lanjutkan dulu setupnya, kita klik lanjutkan pada ketentuan penggunaan. Kemudian ada tampilan loading memeriksa pembaruan, mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Dan loading ini bisa juga membutuhkan waktu yang lama, tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan. Jika koneksinya bagus, maka loadingnya cepat. Jika koneksinya pas-pasan, maka bisa jadi loadingnya membutuhkan beberapa menit. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses loading memeriksa pembaharuannya selesai. Kemudian setelah selesai ada tampilan loading memeriksa info, dan setelah selesai loading memeriksa info ada tampilan verifikasi akun Anda seperti ini. Di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Tapi di awal tadi kita sudah tahu kasusnya, akun Google utama di handphone ini lupa passwordnya. Kemudian bagaimana caranya jika ternyata akun Google lupa passwordnya dan tidak bisa kita loginkan di sini? Maka tenang aja, selalu ada solusi di channel Magelang Flasher. Kita akan lakukan bypass akun Google, bypass verifikasi akun Anda, atau yang lebih keren dengan sebutan bypass FRP. Kita bisa kembali dulu ke halaman awal setup di bagian pilih bahasa. Kemudian kita akan mengetikkan dial kode untuk bypass akun Google-nya. Kita bisa masuk ke menu panggilan darurat yang di sebelah kiri bawah. Kemudian setelah kita klik menu panggilan darurat, kita bisa ketikkan dial kode bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu sebentar, akan muncul tampilan not sign in seperti ini. Kemudian langsung aja bisa kita klik setup phone dan handphone akan langsung otomatis masuk ke tampilan menu. Tetapi di sini untuk default bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris.
Kita bisa ubah dulu bahasanya, masuk ke menu pengaturan, kemudian kita cari menu language and region. Untuk regionnya sudah Indonesia ya, sudah otomatis. Kemudian language-nya bahasanya kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Kemudian klik done di pojok kanan atas, change to Indonesian, kemudian handphone akan otomatis berubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Sekarang handphone sudah normal lagi, untuk akun Google-nya sudah clean, kita bisa membuat akun Google baru lagi. Ingat, apabila Anda ingin mengaktifkan fitur Family Link, sebaiknya untuk password akun orang tuanya jangan sampai lupa. Ketika kita membuat password akun Google, sebaiknya kita catat, kita simpan. Jangan sampai lupa, atau Anda bisa gunakan saja satu password untuk seumur hidup Anda, untuk semua akun Anda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat lagi ya, jangan kita abaikan, jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap masalah kecil untuk akun-akun yang ada di handphone kita. Karena bisa jadi jika kita lupa akun, maka resikonya semua data kita akan hilang. Untung saja untuk Family Link data-datanya masih bisa di backup. Bagaimana jika kita lupa pola, lupa kunci layar, atau handphone otomatis boot loop yang membutuhkan flashing ulang firmware-nya untuk mengatasinya, maka semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang tentu saja. Kecuali jika kita ingat email Google-nya, ingat password email Google-nya, mungkin saja semua data-data masih bisa dipulihkan kembali. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi yang baru bagi kita semua. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota. Mantap.